Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita lanjut di part kedua, Jesus teaching the golden rule. Aturan emas, ya, the golden rule, ya. Kenapa disebutkan aturan emas? Ya, karena bobot di dalam pembelajaran ini, ya. Yesus memberikan suatu pembelajaran yang luar biasa, ya. Ini tentang khotbah Yesus di bukit, ya, mulai dari pasal 5, pasal 6, nah puncaknya di pasal yang ke-7 di materi ini, ya. Di mana apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, di ayat yang nanti kita akan baca, ya, bahwa ini adalah pengajaran-pengajaran Yesus, aturan-aturan yang harus dilakukan. Bahkan ajaran ini, aturan ini itu mencakup, ya, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, makanya judulnya itu aturan emas, ya, the golden rule, ya. Bobotnya pengajaran ini luar biasa, ya. Lanjut kita baca ayatnya, ya. Matius 7 ayat 12 sampai 14, ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya, ya. Kita baca tentang dua pintu, dua jalan, dua tujuan, ya. Di dalam Matius 13 dan 14 saya bacakan lagi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena berlebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya, orang percaya pada saat itu, ya, masuklah melalui pintu yang sesak, ya, pintu yang lebar. Mereka ketika mendengar perumpamaan itu, mereka bisa menangkap dengan mudah. Kenapa? Karena memang pada saat itu kota-kota di sana itu mereka memiliki tembok-tembok, dan ada pintu yang besar, ada pintu yang sempit, ya. Jadi mereka tahu bagaimana gambaran masuk melalui pintu yang besar, yang lebar itu, melalui pintu yang sesak itu. Mereka tahu, ya. Mereka paham, ya. Kalau kita mungkin agak, wih, gimana masuknya pintu besar, pintu kecil, ya. Oh, pintu kecil itu pintu kamar mandi, ya. Pintu besar pintu ruang depan. Nah, hanya sebatas itu. Tapi kalau mereka pada saat itu, ya, mereka paham betul, karena memang pada saat itu kondisinya seperti itu, ya. Kota-kota tembok-tembok, baru mereka bangun pintu-pintu gerbang yang besar, ya. Seperti itu kondisi. Jadi mereka paham, ya. Lanjut, ya. Dari perkataan Yesus ini kita diperhadapkan pada sifat yang mutlak dari pilihan. Apa itu? Dua jalan, dua pintu, dua jalan, dan dua tujuan, ya. Semua kita akan lebih senang seandainya diberi lebih banyak pilihan daripada cuma satu, benar ya? Wah, pintu yang lebar, pintu yang sempit, pintu yang sangat lebar, nah, pintu yang setengah lebar, pintu apa lagi ya? Senang. Biasa kalau kita ini kalau diberikan banyak pilihan senang. Sama kalau kayak kita berbelanja, ya, item, biasanya kalau pilihannya cuma satu, pilihan dua agak kurang puas. Tapi kalau pilihannya banyak, senang, ya. Apalagi kalau ibu-ibu, banyak ya, ini pilihannya gini, ini, wah, puas kita mau milih. Tapi kalau pilihannya cuma dua, udahlah, pulang pun udah beli, udah, kenapa beli yang kayak gitu? Ya mau gimana lagi? Cuma dua aja yang bisa dipilih, aku pilih yang ini aja. Tapi kalau banyak, bisa semengering lah, ya kan? Sama, ya. Semua kita itu lebih banyak pilihan daripada cuma saat itu, sangat senang. Wah, banyak nih. Senang, bangga, bahagia, ya. Di dalam kehidupan kekristenan kita juga pasti seperti itu. Banyak orang berpikir dalam kehidupan mengikut Tuhan, ya, kalau dikasih banyak pilihan, ada banyak jalan menuju surga, orang pasti senang, ya kan?
banyak jalan menuju surga. Ini. Wah, orang pasti senang. Tapi di sini Yesus tidak mengajarkan seperti itu, ya. Yesus tidak mengizinkan kita memilih yang bersifat sinkretisme atau campuran dari berbagai unsur sebagai jalan yang gampang. Artinya, ya, untuk menuju jalan kehidupan itu, Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita untuk mencampur segala sesuatu. Daripada ribut, daripada pusing, ya udah, semuanya aja. Saya ini Kristen, saya juga Buddha, ya kan? Saya juga Konghucu, saya juga Islam, saya juga Katolik. Semuanya, ya, daripada pusing, ya, daripada ribut, ya, semuanya dijalankan, ya. Tidak, ya. Tapi ada orang seperti itu? Ada orang seperti itu, ada. Dia menjalankan semuanya, ya. Wah, ini hidup agama ini jalankan semuanya dengan berpikir sama saja, sama-sama masuk ke surga menurut dia, ya kan? Benar kan? Banyak orang bilang seperti itu kan? Wah, sama aja, agama ini pun masuk surga, ini masuk surga, ini masuk surga, segala campur. Sehingga kita orang ini hidup campur aduk, ya, dalam kehidupannya. Kristen juga, ya, Hindu juga, semuanya masuk, ya, karena berpikir sama aja, masuk surga juga, ya, menurut. Tapi tidak, Yesus tidak mengajarkan seperti itu, ya. Lanjut, ya. Yesus tidak mengizinkan kita mengikuti jalan keluar yang hanya menyenangkan diri kita sendiri. Oh, kamu jalan di mana? Oh, kamu jalan yang itu. Oke, aku ikut situ. Oh, kamu mengikuti jalan yang itu. Oke. Pokok keinginan sendiri, ikuti semua, ya. Tetangga kita jalan yang ini, ikut, sama aja katanya, ya. Tidak, ya. Tapi Yesus menghadapkan hanya satu pilihan, sebab hanya ada dua kemungkinan yang ada di hadapan kita, ya. Apa itu? Ada neraka, ada kehidupan. Ada kebinasaan, ada kehidupan. Dan Tuhan hanya mengasih satu pilihan kepada kita. Tinggal pilih yang mana. Pilih. Itu yang Yesus ajarkan. Hanya dua. Dan kita disuruh pilih satu. Amin. Amin. Ya. Semua memang mengajarkan kebaikan. Tapi yang mengajarkan keselamatan hanya Yesus. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir, ya, bahwa pengajaran ini baik ini, kalau kita berpikir ini tujuannya surga. Oh, tidak seperti itu. Itu menurut tanggapan beberapa orang, ada yang seperti itu, ya. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa hanya Yesuslah jalannya itu. Amin, ya. Lanjut, ya. Hanya ada dua pintu, ya. Kita belajar dulu pintu yang lebar, ya. Tidak ada yang susah untuk menuju dan masuk ke pintu yang lebar, ya, nggak susah. Karena ketika orang-orang itu kalau ketika mendekati kota, mereka sudah lihat pintu yang lebar itu, nggak susah, ya, gampang, nyarinya gampang, ya, masuknya pun gampang, ya. Kita bisa membawa apa saja tanpa batas dan tidak ada pembatasan. Misalnya, yuk kita pergi ke kota A. Mereka pergi, ya, lewat pintu yang lebar. Mereka sudah lihat pintu itu gampang carinya, nggak susah, ya. Bawa apa kita ke sana? Bawa apa aja, terserah, bisa. Kenapa? Karena pintunya lebar, ya. Tidak perlu meninggalkan sesuatu apapun, kesukaan, hobi, gaya hidup, bahkan dosa-dosa, kebenaran diri, keangkuhan. Semua bisa dibawa melalui pintu ini. Pintu ini menarik perhatian orang banyak, ya. Di dalam Galatia 5:19-20 itu berbicara tentang perbuatan daging, ya. Semuanya bisa dibawa. Apa yang menjadi suatu kelonggaran, pasti orang tertarik, senang, ingin melalui pintu itu. Benar, ya? Ya. Benar, ya. Senang orang. Kalau banyak aturan mah orang nggak suka, ya. Contoh aja, ya, anak sekolah misalnya, ya, sekolah A dan sekolah B. Oh, di sekolah B ini
boleh siswanya ngerokok. Nyontek nggak masalah. Rambut panjang nggak masalah. Baju dikeluarkan nggak masalah. Anak SMP nggak apa-apa pakai motor, sepeda motor ke sekolah. Sementara sekolah yang A itu nggak boleh rambut panjang, nggak boleh ngerokok, nggak boleh baju dikeluarkan, nggak boleh pakai sepeda motor, pakai sepeda. Ya, saya mau tanya anak sekolah, ya, kira-kira sekolah mana yang banyak dipilih? Sekolah B tadi yang aturannya nggak jelas tadi atau sekolah A? Hah? Sekolah A, ya itu kalau kita ngomong di gereja, ya. Tapi kalau di luar sana, saya waktu sekolah, enak mereka sekolah sana tuh. Ya, kayak saya punya kawan dulu sekolahnya di Sanggau itu ya, ada namanya kami juluki sekolah 24. Ya, bukan karena angka sekolahnya 24, bukan. Sekolah 24 tuh masuknya jam 2, pulangnya jam 4. Ya, saking tidak ada aturan. Rambutnya panjang. Kacau balau. Guru ngajar mereka ngerokok. Minum minuman keras, gurunya tidak peduli. Kami bilang, mereka bangga, senang. Bahkan ada beberapa kawan-kawan saya ketika mau tamat SMP itu, masuk SMA itu, masuk SMA, mereka senang mau pilih ke sekolah ini, ya kan? Kenapa mau situ? Enak situ, santai, bebas, sesukanya kita. Kalau di sekolah itu, aduh, masuk harus jam 7 kurang 15 sudah datang. Kalau enggak gerbang ditutup, terlambat sedikit suruh nyuci WC, apa sekolah gitu, ya? Bahkan saya pernah sosialisasi di daerah satu kecamatan di Kapasuluni. Ya, ada seorang guru yang curhat. Dia bilang, saya marah-marah sama orang tua. Kenapa? Gara-gara anaknya saya suruh potong rambut. Anaknya enggak mau, marah-marah, lapor sama orang tuanya. Orang tuanya juga marah-marah sama gurunya. Ya, akhirnya sampai lapor Pak Camat. Ya, bilang Pak Camat, Pak Camatnya pusing. Ya, bayangin ada orang tua ngelapor tentang satu sekolahan. Gara-gara anaknya disuruh potong rambut, anaknya nggak terima orang tuanya. Ngapain paksa-paksa anak saya potong rambut? Anaknya laki-laki, rambutnya panjang. Ya, nih, ya walaupun sekarang video-video banyak yang beredar yang nggak ada hubungannya rambut panjang dengan mata pelajaran, enggak. Tapi dalam sekolah kan ada aturan. Tapi banyak orang yang senang seperti itu. Sama pintu yang lebarin. Orang berduyun-duyun, senang masuk pintu yang lebar. Kenapa? Karena semuanya bisa dibawa. Di gereja itu susah. Ya, GBI itu Gesama Putus Sibau itu pengajarannya tuh kalau untuk makan tuh nggak boleh makan darah. Nggak bisa ke situ. Ya, saya soalnya hobinya yang kalau makan daging tuh yang ada darahnya. Saya juga dulu senang ya. Kalau bapak saya potong ayam itu darahnya, ya kami orang Toraja itu biasanya darahnya taruh di piring, ya kan? Ya, karena memang benar-benar enak, ya. Tapi sering berjalannya, ya ternyata disampaikan, ya darah itu ternyata bukan makanan, darah itu adalah nyawa. Memang firman Tuhan katakan baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru ada, ya. Banyak atau tapi orang tidak suka, ya. Pasti memilih yang santai. Apalagi kalau di luar negeri sana, ya. Gereja itu sekarang dikecam, kenapa? Karena tidak memberkati pasangan sesama jenis. Ada. Di luar negeri itu pasangan sesama jenis itu sudah dilegalkan. Ya, ada beberapa negara yang melegalkannya. Bukan nggak semua negara sih, tapi ada beberapa negara melegalkannya. Bahkan ada satu negara kalau hamba Tuhannya atau pendetanya tidak memberkati pasangan sesama jenis ini bisa dimasukkan ke penjara. Bayangin aja. Gimana nggak stres kalau jadi pendeta di sana, ya kan? Saya memberkati engkau, Tono, ya sebagai pasangan dengan Tony, kan enak, ya. Tapi itu terjadi, ya. Dan orang senang, mereka senang pilih mana tempat yang melegalkan itu, mereka pilih ramai-ramai. Wah, kalau di situ banyak aturan, kalau sini enggak, sini boleh. Kalau di gereja itu, ya melepus nggak boleh. Kalau gereja ini boleh melepus, mungkin, ya banyak aturan. Ya, masa melepus pun nggak boleh, inilah apalah segala. Ini, ya. Itu tadi. Orang lebih senang jalan yang lebar, semuanya bisa dibawa. Ya, lanjut selanjutnya. Ya. Sekarang kita belajar tentang pintu yang sempit. Ya,
Pintu yang sempit ini kita harus mencarinya. Malah kita bisa gampang keliru mencarinya. Susah, nggak kelihatan. Ya. Karena apa? Kecil pintunya, sempit. Apalagi kalau di temboknya lebar-lebar itu sana, susah. Ya. Bahkan di dalam perjalanan kehidupan kita Kristen, seringkali kita juga salah dalam memilih pintu. Kita pikir, oh ini pintu yang benar. Salah. Karena apa? Susah carinya pintu yang sempit ini. Ya. Hampir tak terlihat. Wow. Ya. Kita harus meninggalkan segala-galanya di belakang, ditinggalkan. Ya. Nggak bisa. Kenapa? Sempit. Nggak bisa masuk. Ya. Kalau badan yang besar aja, kalau masuk pintu yang sempit harus apa? Perutnya ditarik sedikit. Ya kan? Saya agak kurusan ya, bukan berarti untuk melalui jalan pintu yang sempit ini, enggak ya. Memang disuruh diet ya. Jadi saya turunkan badan saya dari 100 kilo lebih, ya sekarang puji Tuhan sudah 75-76 ya. Diet ketat, olahraga, lari-lari pakai jaket ya. Bukan untuk melewati pintu yang sempit, bukan ya, tapi untuk kesehatan ya. Susah ya. Nggak bisa bawa sembarang barang banyak, ya, barang sembako nggak bisa. Bahkan ada suatu celah batu pintu yang kadang terowongan itu yang hanya bisa bawa badan saja. Itu pun jalannya kalau lurus nggak bisa harus miring, ya kan? Itu pintunya seperti itu. Ya. Apa yang ditinggalkan? Kita harus meninggalkan dosa-dosa, ambisi, egois, kebencian, ketamakan, bisa meninggalkan keluarga kita dan sahabat kita. Untuk apa? Memilih jalan ya pintu yang sempit ini. Nah, ada orang yang karena dia mau memilih pintu yang sempit ini, ya, dia meninggalkan keluarganya. Ya, karena keluarganya itu mungkin ya ajarannya berbeda, tapi ketika dia meninggalkan keluarganya untuk menerima pintu yang sempit ini, ya, dia tinggalkan, dia tidak dapat warisan. Mungkin dia diusir, ada yang seperti itu. Ya, ada yang mengalami seperti itu. Ya. Bahkan saya dulu ketika saya awal-awal lahir baru, ya, waktu itu saya ya SMP lah ya, SMP kelas 3 saya mulai ikut-ikut ibadah ya di gereja Betel waktu itu. Ya, saya mulai meninggalkan sahabat-sahabat saya. Karena sahabat saya ini katanya sahabat sih, tapi saya berpikir sekarang, oh itu bukan sahabat. Untung puji Tuhan. Ya, karena sebelumnya ya kumpul sama mereka itu nggak jelas ya. Itu dia tadi ya, teman saya sekolahnya, bayangin aja teman-teman saya anak-anak sekolah 24 ya kan. Yang masuk jam 2 pulang jam 4 ya. Bahkan ada yang satu itu ulangan bahasa Inggris. Kalau dulu kan kalau ulangan kan kita kan pakai silang ya, dan dibagi itu kan lembar jawaban dulu, soalnya nanti abis itu baginya belakangan supaya nggak ada orang yang baca-baca soalnya dulu. Kawan saya ini ya, lembar jawaban dibagikan, soalnya belum dibagi. Ketika soalnya dibagi, lembar jawabannya udah selesai. Ya. Langsung dikumpulkan. Bangga lagi, pede, cerita lagi sama kami. Aku paling cepat ngerjakan ulangan bahasa Inggris tadi. Soal baru datang, jawaban aku udah selesai semua. Wih, hebat benar. Ku silang aja. Nanti nggak lulus, nggak apa-apa. Ujian nasional lagi tuh, nggak apa-apa katanya. Ya, ternyata bagi-bagi lulus ya, karena memang dulu itu memang sengaja ya dibuat lulus saja karena guru pusing juga ya. Jadi kalau NEM-nya dulu 15, 16 NEM-nya itu tetap diluluskan sama sekolah. Kalau nggak lulus nih ya, kaca sekolah hancur ya kan. Bawa parang ke sekolah muridnya. Ini kayak gini, mau tahu mau guru luluskan aja ya kan. Makanya dulu tuh NEM-nya 17. Kalau dulu kan pakai NEM ya. 17 NEM-nya, 16, 15 lulus dia. Ya. Gimana enggak 16, 17 ya kan, soalnya belum datang, jawaban udah selesai. Saya berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Yang kerjaan kami setiap hari itu patungan, beli buteo, kalau paling tahu buteo ya. Lonang, patungan 500-500 beli, nanti minum, ngampel, ya. Sampai jauh malam, nanti bentuk-bentuk geng, berkelahi dengan geng ini, berkelahi dengan geng ini, ya. Kalau nggak punya duit, nyuri sana, nyuri sini. Dan saya bergaul dengan teman-teman seperti ini. Saya hidup di lingkungan seperti itu setiap hari. Ya.
saya merasa nyaman aja dengan mereka, biasa aja. Ya. Nyuri, bahkan teman saya tuh ya kalau kami tidak punya duit, ajak yuk kita nyuri operasi katanya. Operasi apa nih? Ya, rupanya nyuri botol mamang bakso, ya. Nanti botolnya dijual. Ada mamang bakso tetangga kami ya, malam-malam kami operasi katanya. Ambil botolnya, besok pagi kami jual. Nanti duitnya kami tukar untuk main dingdong, ya. Kalau yang seumuran saya atau mungkin di bawah saya sedikit tahu ya, dingdong itu yang ada pilihan buah-buahnya, apel, anggur ya, pakai koin, itu, ya Pak Alek pun tahu, ya. Kalau di Pontianak itu sepanjang siatan tuh lancar Pak Alek zaman dulu ya. Saya hidup seperti itu, tapi ketika saya mulai mengenal Tuhan, lahir baru, saya tinggalkan. Ya. Saya mulai cari teman yang benar-benar menjadi teman saya. Saya tidak berkumpul lagi sama mereka, ya. Nggak mau lagi minum mabuk sama mereka, nggak mau lagi merokok, nyuri. Saya tinggalkan. Saya bergaul, ya. Dan puji Tuhan, ya, karena saya mau merubah jalan saya, akhirnya, ya, saya bisa menjadi seperti sekarang, itu berkat anugerah Tuhan. Ya, kalau memang dulu saya nggak berubah, mungkin saya entah kemana. Dan ketika saya sudah bekerja, sudah diterima menjadi pegawai, ya, saya pulang ke rumah orang tua, Sanggau, ketemu sama teman-teman. Saya lihat mereka kayaknya menghindar dengan saya. Sahabat-sahabat saya yang ini, saya tanya sama mereka, kenapa? Ada satu orang yang tangga saya dekat, kenapa kau menghindar? Kami merasa nggak enak, karena kau sudah kerja, sudah nyaman, ya. Sudah jadi orang katanya, kami masih pengangguran, ya, masih bingung mau ngapain. Jadi malu kami nongkrong sama kamu. Saya langsung berpikir, puji Tuhan, untung saya mengambil pilihan yang tepat, jalan yang sempit itu untuk mengikut Tuhan. Ya. Pilih. Memang kadang-kadang ada satu yang kita korbankan. Ya. Hobi kita. Ya. Saya dulu itu pemain, kayak hobi game itu gila-gilaan, main game sampai jauh malam online. Udah jadi anggota nih, masih kadang istri bangun malam-malam, belum tidur, masih bertarung nih. Akhirnya karena emosi bertarung, kata-kata kotor pun keluar, ya kan? Kalau orang main game kan rata-rata kayak gitu, ya kan? Semua kebun binatang keluar. Semua kata-kata yang tidak bagus keluar semua, ya, tidak terkontrol, tidak benar. Sampai akhirnya Tuhan tegur saya, ya, Tuhan tegur saya, bukan main game tidak boleh, bukan, tapi ada batasannya, ada cara bermain game. Game itu untuk kesenangan, bukan untuk berkata-kata kasar, bukan untuk kotor. Ada waktunya bermain, bukan hanya dihabiskan 6, saya bayangkan 6 jam, 7 jam, 8 jam main game sampai nggak ngapa-ngapain, ya. Jadi anak sekolah yang hobi-hobi nge-game, termasuk yang kerja-kerja juga harus dibatasi. Sampai kadang ngantor gini mata, ya kan, gini ya. Apel itu kayak mau tumbang-tumbang, ya. Karena apa? Tidur jam 3, jam 4, ya. Bayangin aja, apalagi waktu itu saya masih di lalu lintas kan, bangun pagi-pagi harus apel, ya kan, gini, susah, ya. Tinggalkan, saya tinggal, tegur saya tinggalkan, saya hapus. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau main game itu lagi kalau saya belum bisa mengontrol diri saya. Ya. Jadi sekarang saya lebih bagus baca firman Tuhan. Ya. Ngapain saya main game berjam-jam sementara baca Alkitab enggak? Bagus juga saya baca Alkitab. Kalau sudah saya baca Alkitab sudah senang. Main game sekali aja nggak apa-apa. Hanya untuk kesenangan aja. Kalau kalah aja. Kalau menang ya senang aja. Enggak seperti dulu lagi, kalau kalah marah-marah, ya, wah semuanya dikata-katain, ya. Sekarang enggak, biasa aja. Karena apa? Hanya bersifat kesenangan, ya. Banyak nih hobi, ya, apapun itu, kita tinggalkan semua hal-hal tidak benar yang menghambat kita untuk masuk ke jalan sempit. Memang ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Lanjut, ya, kita harus menyangkal diri kita, ya. Dalam Matius 10 ini ayat 32 kan, Bapak Ibu boleh baca, ya, ini tentang memikul salib. Menyangkal diri, memikul salib. Ya, ayat ini. Ya, sangkal diri. Mengikut Tuhan itu harus menyangkal diri. Ya, memikul salib kita. Ya.
Pintu yang sempit ini hanya bisa dimasuki oleh orang per orang secara bergantian. Pintu itu adalah Yesus sendiri. Ya, buka Yohanes 10 ayat 9 nih. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita masuk di pintu ini? Mungkin kita sudah masuk pintu-pintu gereja. Sudah banyak pintu gereja yang sudah kita masuki. Bahkan kita sudah sering mondar-mandir masuk pintu gereja. Tapi apakah kita sudah masuk melalui pintu ini? Apakah kita sudah masuk di dalam Yesus dengan menerima Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita sudah seperti itu? Saya mau ngajak Bapak Ibu, masuklah melalui pintu yang sempit itu, yaitu Yesus sendiri. Amin. Sehingga engkau akan menemukan damai sejahtera. Engkau akan menemukan sukacita. Engkau akan menemukan ketenangan. Amin. Memang untuk melasuk melalui itu, banyak hal yang harus kita tinggalkan. Banyak hal yang harus kita lepaskan. Bahkan ada yang meninggalkan keluarganya, kekayaannya, sampai tidak dapat warisan. Kenapa? Dia memilih Yesus dalam hidupnya. Ya. Harus meninggalkan hobinya. Ya. Dulu ada beberapa anak-anak rohani di tempat ini, ya, dari daerah Batang Lupar. Awal masuk mereka lahir baru di sini. Ya, mereka mengenal kebenaran. Ya, malum ya, suku Dayak, ya, suku Toraja itu ya kurang lebih budayanya, budaya-budaya tua. Banyak hal-hal yang kadang masih okkultisme. Ya. Batak juga sama, ya. Dan ketika mereka mengenal kebenaran, ya, banyak hal-hal yang tidak relevan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka mulai tinggalkan di sana. Ya. Tapi tidak serta-merta langsung orang tua langsung setuju aja, tidak. Bahkan dari mereka banyak yang dimarahi, ditentang, bahkan dibilang, "Enggak usah kau lagi kau pergi ke gereja itu. Semenjak kau sembahyang di gereja itu, ya, udah enggak jelas. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh ini, enggak boleh melepus, enggak boleh ini. Ya. Enggak boleh lagi ke dukun. Enggak boleh percaya ini." Ya. Sama, ya. Adat kami juga gitu, ya. Bukan kita tidak menghormati adat kita orang berat, tapi apa hal-hal yang tidak relevan lagi dengan kebenaran firman Tuhan, ya nggak perlu kita lakukan. Karena adat itu ajaran-ajaran nenek moyang kita. Nggak semuanya kebenaran. Mana yang benar, tentu hormati orang tua. Dalam adat ada nggak diajar? Ada, ya kita lakukan. Ya. Nggak boleh buat keributan, berkelahi, kalau pukul orang adat, itu nggak masalah, itu benar. Memang sesuai dengan firman. Tapi kalau nggak relevan, ya, kalau orang meninggal itu kita nggak boleh mandi 3 hari misalnya, itu nggak ada firman Tuhan kayak gitu. Ya. Nggak boleh kita makan daging misalnya ikan ini, kenapa? Karena masih satu dengan nenek moyang kita. Nah, itu kan hal-hal yang nggak perlu. Kalau kita orang tawarkan makanan, apalagi kalau kopi atau ubi, kita harus melepus. Kalau kita nggak melepus apa? Celaka, bahaya. Benar kan? Ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu kan? Ya. Saya berapa kali tawarkan, "Om, melepus Om." Tanya saya dulu. Saya bilang enggak. Saya nggak percaya. "Jangan Om, bahaya. Kopi ini. Saya tawarkan kopi nih, paling bahaya kalau orang tawarkan kopi nggak mau melepus. Ada apa-apa nanti di jalan." Saya bilang kan, "Emangnya kenapa? Nanti bisa kecelakaan," katanya. "Bahaya, celaka." Saya bilang kan, "Enggak, saya nggak percaya. Tenang aja, besok pasti kita ketemu lagi." Dan saya bilang sama mereka, Tuhan saya itu nggak bodoh. Untuk apa Tuhan menciptakan saya? Hanya gara-gara kopi, Tuhan suruh saya celaka di jalan. Ya, nggak masuk akal, nggak masuk secara soal agama lah. Saya bilang kan, secara logika sehat aja nggak masuk akal. Apalagi dia masuk agama. Lalu mereka bilang, terserah Nuan nih. Ya. Dan sampai sekarang mereka udah tahu kalau saya tuh nggak percaya hal gitu. Ya.
tinggalkan. Ya, lanjut. Ya, hanya ada 2 jalan. Ya, jalan yang luas. Jalan yang luas adalah mudah dan gampang. Ada ruang yang gerak yang luas. Ya, karena saking lebarnya luas, mungkin kita bisa kebut-kebutan pun nggak apa-apa. Bahkan kalau zigzag pun di jalan yang luas tuh nggak masalah. Kenapa? Luas. Ya, ada banyak kemungkinan untuk adanya beragam pendapat dan kelonggaran moral. Oh, nggak apa-apa. Ini di sini nggak masalah. Ya, ada banyak kompromi untuk berbuat sesuka hati. Boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Ya, banyak yang seperti itu. Oh, nggak masalah, suka sama sesama jenis. Toh dia juga ciptaan Tuhan. Nggak apa-apa. Ya. Oh, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Ya, sehingga orang berbuat sesuka hatinya. Jalan ini tidak banyak hambatannya, tidak ada batasan baik pemikiran maupun perbuatan. Los, sesuka hati, senang, happy. Ya. Apa yang mau kita kerjakan di jalan itu terserah kita. Ya. Oh, kalau di sini tidak apa-apa. Kalau mengajarkan tentang hidup kudus itu tidak terlalu masalah. Kalau di sana tuh nggak bisa. Oh, ya, ada yang seperti itu. Ya, sikit-sikit nggak boleh, sikit-sikit nggak boleh. Ya, lanjut. Orang-orang yang berjalan di jalan ini mengikuti kehendak hatinya masing-masing, yang keinginan hatinya manusia yang telah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa bayangkan kalau orang yang sudah jatuh di dalam dosa, dia berjalan sesuai dengan kehendak hatinya. Waduh, bisa kacau. Ya. Saya punya teman, ya, dia orang Kristen, udah menikah juga. Ya, dia nonton video porno. Wih, kacau. Dia bilang nggak apa-apa, kita kan sudah menikah, kita hanya mau belajar, katanya, dari video ini. Waduh, kacau, saya bilang. Ini gawat nih, kayak gini gawat nih, hati-hati ya. Ada yang seperti itu. Oh, nggak masalah, kita kan sudah menikah, nggak masalah. Ya. Bagi dia nggak masalah. Hati-hati ya, banyak yang seperti ini. Oh, nggak masalah. Ya. Suami mau nikah lagi nggak masalah. Nggak masalah. Suami main judi nggak apa-apa. Yang penting istri sama anak diberikan nafkahnya. Jangan sampai habis judi semua. Kamu main judi nggak apa-apa. Yang penting duit dapur nggak yang sampai kosong. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ada. Ya. Bahkan ahli-ahli orang-orang Farisi pada saat itu mengajarkan kepada orang Israel pada saat itu, dikatakan apa? Kalau engkau sudah memperhatikan orang dari apa yang kamu punya ini, ya kamu tidak perlu lagi memperhatikan orang tuamu, katanya. Wah, itu Yesus tentang ajaran seperti itu, ya kan? Itu nggak masalah, katanya. Wah, kacau. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang ini nggak apa-apa, nggak apa-apa, toleran. Kenapa? Itu dia tadi. Karena hal-hal seperti ini banyak disukai orang, senang, sehingga ramai orang ke sana. Biasa hal-hal yang tidak benar tuh senang orang kumpul. Coba kalau hal-hal yang bagus, wah, ya, sama seperti di sekolah tadi, ya, percaya aja, ya. Senang mereka kalau kumpul sama teman-teman yang aneh-aneh nih. Coba kalau sama teman yang baik-baik, pasti jarang, ya. Karena saya juga dulu pernah seperti itu. Nggak ada orang mau kumpul sama anak, apalagi dan laki-laki ini kumpul sama anak yang kerjanya duduk belajar aja terus. Nggak ada. Kita kumpul sama yang tukang ribut, yang kalau bolos sama-sama nanti ngerokok, ya kan. Bahkan kami satu kelas itu pernah ketangkap guru BP, kalau misalnya BP ya. Satu kelas ketangkap, laki-laki hanya 2 orang aja yang tidak ikut. Ini yang paling perfect nih, yang 2 orang nih. Yang memang kalau kami bilang tuh pakai rok lah kalian nih. Karena istilahnya kayak gitu. Wah, udah laki-laki kayak gitu, pakai rok aja katanya kan. Kita ini kumpulan yang komunitas yang tidak jelas nih ya. Kena tangkap guru BP, wah masuk semua, penuh ruang BP kami, satu kelas laki-laki tangkap semua. Ngerokok karena bolos dan ngerokok. Ya. Bahkan itu hanya sekali ketangkap, padahal sebelum itu udah banyak yang kami lakukan. Ya, nggak apa-apa, tapi senang.
Ya, sama. Ya, lanjut. Ya. Sifatnya dangkal, cinta diri sendiri, munafik, agama ambisi palsu dan mencari-cari kekurangan orang lain. Ya, lanjut. Ya. Ada banyak hal yang tidak perlu lagi dipelajari atau dikembangkan sebab sudah menjadi budaya kebanyakan orang. Apalagi mau dikembangkan? Orang itu sudah melakukannya semua. Ya. Mereka sudah mengerjakannya. Jika ingin menolaknya perlu tenaga yang ekstra. Mereka sudah mengerjakannya. Orang satu kampung itu memang percaya semua tentang melepus itu. Gimana kita mau mengembangkan apa lagi? Mau pelajari apa lagi? Kalau engkau sendiri bertindak untuk menolak hal itu, ya, kau perlu ekstra keras untuk memandangkannya bahwa hal seperti itu sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, ada hal-hal yang terikat di dalamnya. Ya. Tidak perlu tenaga apapun untuk mempraktekkan gaya hidup untuk ada di jalan yang luas ini, sebab jalannya luas dan gampang. Ya. Saya ketika nenek saya meninggal di kampung, ya, Bapak Ibu tahu ya kalau Toraja itu kalau orang meninggal itu pestanya gila-gilaan. Ya. Makanya orang bilang kalau mau nikah itu dengan orang Toraja tanya dulu kakek nenek masih hidup enggak di kampung, ya kan? Kalau masih hidup jangan dulu nikah, ya. Tunggu kakek neneknya udah habis baru nikah, ya. Ada, ya, sampai diplesetkan seperti itu. Ya. Jadi nenek saya meninggal. Karena orang Toraja ini kalau meninggal belum tentu langsung dikubur, disimpan dulu. Ya. Lalu seiring berjalannya waktu, nenek saya yang satu lagi meninggal lagi. Jadi 2 meninggal. Karena 2 meninggal, akhirnya harus dikubur bersama-sama. Dipestakan lah. Udah genap waktu tiba saatnya pesta. Ya. Abang saya telepon, "Dek, kita potong kerbau." Ya, ada saya potong kerbau. Ya, enggak apa-apa, kita nama potong kerbau untuk pestanya, ya enggak masalah. Ya, saya kirim uang. Ya, 10 juta kirim sama bang. "Dek, mana cukup? Kan kami ada 7 beradik, patungan-patungan lah istilahnya kan. Saya kirim 10 waktu itu, patungan-patungan sama abang saya juga, sama kakak-kakak saya juga patungan. Dek, nggak cukup dek, kalau cuma segini. Loh, masa nggak cukup? Cari yang kerbau yang nggak terlalu mahal aja, yang kan ada yang 40, ya kan? Masa nggak cukup?" Dia bilang, "Kita harus potong 2. Loh, kenapa harus potong 2? Karena yang mati 2. Harus potong 2. Saya bilang kan, enggak benar lah, saya bilang kan. Cukup 1 aja, ngapain harus potong 2? Kan 1 aja cukup. Saya bilang pokoknya aku nggak mau tahu. Mau ada aturan seperti itu saya nggak mau tahu. Pokoknya kita cukup 1, jangan membebankan diri. Semana yang kita mampu lakukan, kerjakan. Saya telepon abang saya, jangan sampai selesai penguburan kita ada utang bang. Mereka bilang, "Oh ya, enggak." Singkat cerita, setelah semua mereka di kampung, ya, mereka pesta-pesta, saya nggak tahu nih, pesta segala macam. Itu baru kerbau belum babi, pestanya kan potong segala macam. Lalu pulanglah mereka dari kampung, ya. Saya hanya dikirimin daging kareng, kalau kami bilang itu daging kerbau yang udah jemur itu cuman setelapak tangan kecil ini aja untuk saya. Ya, dikirimkan, melepus lah kata orang bilang. Dikirim. Ya. Singkat cerita setelah 1 bulan kemudian saya ditelepon sama kakak saya di belakang. "Dek, ngapa kak? Kita masih punya hutang ya di kampung." Hutang apa lagi? Hutang kerbau. Duitnya belum banyak, belum cukup. Kita masih punya hutang 9 juta lagi. Woi, masa banyak benar? Emangnya kemarin potong berapa kerbau? Kita potong 2 kerbau. Aduh, saya kan sudah bilang 1 kerbau aja cukup. Ngapa harus potong 2 kerbau? Itulah ini mereka gini kan. Nanti kita dibilang enggak beradat katanya, gara-gara potong 1 kerbau. Aduh, saya bilang kan, enggak ada kayak gitu, saya bilang kan. Ini nyusahkan, saya bilang kan. Dari mana mau dapat duit itu sekarang, saya bilang kan. Emang mudah kerja, apalagi waktu itu gajinya saya masih ya nggak seberapa pendapatan, tinggal di Putus Ibau lagi, ya. Saya bilang kan, ya karena orang udah tagih terus, ya kakak saya telepon saya terus. Akhirnya ya udah, nanti saya usahakan lah. Ya. Singkat cerita saya pinjam ke tetangga kantor maksudnya. Ya. Kebetulan kami bertetangga dengan kantor Bu Heti, ya, pinjam ke tetangga. Ya, pinjam.
Untuk apa? Untuk bayar kerbau. Saya bilang, inilah ya hal-hal yang nggak perlu, yang membebani, yang menyakitkan, hal-hal yang menyusahkan. Untuk apa? Ya. Bukan suatu ajaran yang kebenaran, malah membebani. Untuk apa? Ya. Memang saya akhirnya ya ditentang, tapi saya tetap berpendapat hal itu nggak benar. Ya. Ngapain kita memaksakan sesuatu kalau kita nggak ada? Ya, akhirnya membebani diri kita sendiri. Ya. Karena saya sudah mengenal kebenaran. Ya, saya sudah percaya Tuhan. Kalau kita mampunya potong satu, ya potong aja, nggak apa-apa, nggak perlu gengsi. Ya, itu pun udah cukup. Ya, udah banyak. Ya harus katanya, karena yang matinya 2. Abang saya pun terlalu juga. Ya, itulah ya. Jadi berjuang. Ya, dan bahkan banyak adat istiadat raja itu yang masih dengan nenek-nenek moyang itu masih. Ya, masih. Tapi nggak semuanya harus saya lakukan. Saya harus menjalani hidup dalam kebenaran. Ya. Tapi saya tidak meninggalkan adat saya. Apa yang baik saya lakukan. Apa yang tidak sesuai dengan kebenaran saya mulai tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ya. Lanjut. Terakhir, ini jalan yang sesak. Jalan yang sesak ini bukanlah jalan yang mudah, ini jalan yang berat. Ada banyak hambatannya, ada batas-batasnya ditandai dengan jelas. Ya. Sempitnya pintu dan sesaknya jalan adalah sesuatu yang disebut pernyataan ilahi yang memperkecil ruang gerak para pengikut Yesus hingga pada batas yang oleh Allah dinyatakan dalam Alkitab selaku yang benar dan baik. Ya. Ada batasannya. Jalan yang sempit itu nggak mudah. Ya, kalau Bapak Ibu sendiri kalau lewat di jalan yang sempit sedang berkendara bermotor, pasti ada yang ngebut? Nggak ada. Pasti pelan-pelan. Ya. Hati-hati. Kenapa jalannya sesak, sempit, ya, sama, ya. Banyak rambu-rambunya, banyak aturan-aturannya. Ya. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, ada pagar pembatas yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Sama seperti kita, ketika kita sudah keluar dari kehidupan kita yang lama untuk mengikut Yesus, ada pagar-pagar yang Tuhan berikan, pagar-pagar pembatas sebagai orang-orang yang percaya mengikuti Tuhan. Ya. Nggak bisa sembarangan lagi kita. Ya, wah ini, wah dulu mungkin melakukan ini, kita anggap suatu kebenaran. Tapi setelah mengikut Tuhan, ada pagar yang melarang. Ada pagar yang membatasi. Hal-hal yang tidak boleh, jangan. Ya. Oh, kalau orang ngubur orang itu taruh bunga rumput di telinga nih kalau hujan panas, ya kan? Benar ya? Benar nggak? Kalau hujan panas, apalagi kalau ngubur orang, taruh apa sini telinga? Rumput, daun. Supaya apa? Nggak demam. Supaya apa? Katanya ini sebagian inilah, ini menghormatinya. Kita dulu percaya aja, ya kan? Saya juga dulu melakukannya karena belum mengerti kenapa itu ada tradisi yang mereka sudah dilakukan semua orang tadi. Tapi ketika saya dalam Tuhan, hal itu sudah nggak perlu lagi, nggak ada lagi seperti itu. Tuhan dari kebenaran, ada pagar-pagar yang perlu kita lakukan. Ya, ada pagar-pagar yang Tuhan berikan selama kita hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Ada pagar pembatas. Ya. Oh nggak apa-apa kalau ada ini. Ya. Contoh misalnya kita kehilangan barang nih. Oh yuk kita pergi ke orang pintar. Ya. Tanya dia bisa lihat di mana barang kita, ya kan? Nggak apa-apa kita ke sana. Orang pintar itu juga kan diberikan hikmat dari Tuhan. Rohani. Nggak apa-apa. Yang penting kita nggak percaya dengan sesembahannya. Kita cuma minta bantuannya, nengok kemana jatuhnya emas kita, mungkin datang. Ada yang seperti itu orang Kristen? Banyak. Di kampung-kampung juga seperti itu. Oh kalau kita mau buka ladang, harus potong dulu ayam. Supaya apa? Nanti padinya diberkati.
Ya kan? Apakah masih seperti itu sampai sekarang? Banyak. Apakah mereka katanya Kristen ke gereja setiap minggu? Ke gereja. Tapi mereka lakukan. Ya. Tapi kalau kita benar-benar sungguh mengikuti jalan Tuhan, ada pagar-pagar sebenarnya. Ini tidak sesuai kebenaran, jangan lakukan. Jangan kerjakan. Hidup dalam kebenaran. Ya. Kalau nanam sesuatu, nggak perlu potong ayam merah, ayam putih, ayam hitam. Tapi cukup apa? Berdoa. Ya. Ada dulu anak itu kita seperti itu di gereja ini. Ya. Abangnya Pak Aki itu. Ya. Dia cerita dulu. Ya, di kampung dulu kalau biasa potong beladang, mereka potong ayam, habis itu mereka nggak lakukan lagi. Dia bilang nggak usah potong ayam. Ya, mereka mau beladang, dia doakan, dia tumpang tangan. Dan benar, dari sekian padi-padi ini bertetanggaan nih. Waktu itu cerita-cerita. Ya, orang beladang kan di kampung kan dekat-dekatan tanahnya. Padi mereka ini subur sendiri daripada padi-padi yang lain. Yang waktu awal bukanya ini potong-potong ayam. Sementara ini pakai doa. Ini subur. Ya, panennya berlimpah. Ada perbedaan, padahal tanahnya sama, berdekatan, berdempetan. Sebelah kiri beda, sebelah kanan beda. Di tengah-tengah nih subur sendiri. Ya. Apakah mataharinya cuma menyinari yang tengah itu? Tidak. Tuhan memberi matahari sinar semua. Tapi apa? Ya, itu dia tadi. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Lanjut. Ya. Jalan ini adalah jalan Kristus, di mana setiap kita yang memikul kuknya akan merasa enak dan setiap bebannya yang kita pikul akan terasa ringan. Ya. Pikulah kuk yang apa? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 11 ini, pikulah kuk yang ku pasang. Terus belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati. Coba kita buka ayat ini. Matius 11 ayat 29 dulu. Ya, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Ketika kita melalui jalan yang seperti itu, ya, ada kuk, ya, dan Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang, pikul kuknya Tuhan. Kuk itu biasa ditaruh di leher lembu, ya. Kalau di kampung kami pakai kerbau, ya, untuk apa? Membajak sawah. Kuk lehernya. Selain kuk, apalagi yang melekat di lembu? Ada apa lagi? Selain kuk untuk membajak ini, apalagi yang melekat di lembu? Apa? Iya, tali untuk nyucuk hidung nih. Ya. Apa gunanya tali untuk nyucuk hidung? Supaya hewan yang dikuk ini, lembu ini atau kerbau sapi ini yang dikuk ini tidak berontak. Ya, awalnya memang gak enak. Kok ada tali nih di hidung nih, kan? Tapi lama kelamaan dia akan mengerti. Oh, ini supaya dia tahu kemana arahnya. Dia tidak berontak, dia akan mengikuti si pembajak. Tuhan katakan pikulah kuk yang kupasang. Ya, kita pikul. Untung Tuhan tidak taruh tali di hidung kita, ya kan? Tapi talinya diikat di hati kita. Amin. Amin. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita mau memikul kuk yang daripada Tuhan, Tuhan ikat hati kita untuk berjalan bersama Dia, memikul kuknya. Kita nggak tahu apakah Tuhan yang mengendalikan kuk itu atau Yesus sendiri yang berjalan bersama kita, sama-sama memikul kuk tadi. Ya, senior dan junior nih berjalan bersama-sama memikul kuk. Ya, kalau senior dan junior ini berjalan bersama-sama, wah pasti enak juniornya, benar nggak? Ya. Kalau bukan di militer ya Pak Tandos ya. Kalau di militer, wah ya. Nggak mungkin ya, senior junior jalan, lalu seniornya yang wah pelanggaran kalau itu ya Pak.
Bila perlu kalau seniornya tuh cuman bawa rotan aja gini. Tapi ini bukan. Ya. Ketika Yesus bersama-sama kita memikul kuk itu, ya, senior dan kita ini juniornya, kita akan berjalan, maka beban itu akan sangat-sangat ringan. Ya. Karena apa? Yang juniornya belum mengerti. Ketika si pembajak ini mengarahkan ke kanan, yang juniornya mungkin berontak karena belum pernah. Tapi seniornya udah paham, dia akan ke kanan. Tapi karena satu kuk, mau tahu akhirnya apa? Juniornya akhirnya ngikut. Sampai mulai terbiasa. Ya, sama. Kita berjalan bersama Tuhan. Kalau Tuhan berjalan bersama kita, memikul kuk yang kita pikul bersama-sama, maka segala sesuatunya akan mudah. Ya. Kita nggak perlu berat-berat sebagai juniornya. Karena apa? Karena dia yang menanggung yang berat-berat itu. Kita cukup yang ringan-ringan saja. Amin. Amin. Untuk menyelesaikan dosa kita nggak perlu mati di kayu salib. Cukup Yesus yang mati di kayu salib. Kita nggak perlu. Kita yang ringan-ringan saja. Cukup Dia yang mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, bangkit dengan kita yang ringan-ringan saja. Apa itu? Tuhan katakan, ampunilah. Amin. Itu pun masih berat hati. Enak aja ampuni. Dia sudah menyakiti hatiku ini itu segala macam, lalu minta ampuni. Wah. Padahal hal yang ringan-ringan saja suruh lakukan masih menggerutu. Ya. Tuhan Yesus katakan, perhatikan orang yang lemah. Wah, nyaman benar. Ya. Padahal kita sudah ringan, Tuhan beri tugas kita. Tugas yang berat itu sudah Tuhan yang pikul. Kita yang ringan-ringan saja. Coba bilang kanan kirinya, yang ringan-ringan saja kita. Amin. Tapi lakukan, amin. Karena itu kuk yang daripada Tuhan ringan. Kita berjalan bersama Tuhan dan percaya kita akan melaluinya. Jadi melalui firman Tuhan pagi-pagi hari ini, Tuhan mengajar. Ya. Ada 2 pintu, ada 2 jalan. Pilihan di tangan kita. Ya. Tuhan sudah katakan, akulah pintu itu, masuklah melalui aku. Ibaratnya kita ini mau ulangan, tapi sudah dikasih bocoran jawaban. Tinggal pilih. Benar ya? Enak nggak anak sekolah kalau kira-kira mau ulangan, tapi sudah dikasih jawabannya? Tinggal pilih. Enak nggak? Enak nggak? Enak kan? Enak sebenarnya. Karena, ini yang benar. Ngapain pilih yang lain? Tapi masalahnya kenapa? Ketika Tuhan berkata, akulah pintu, akulah jalan kebenaran itu. Masuklah melalui aku. Tapi masih banyak orang yang tidak mau melalui jalan ini. Masih banyak yang pilih jalan yang lebar. Masih banyak orang yang pilih pintu yang lebar. Kenapa? Karena dia mau bawa semuanya. Hobi, kesenangan, ya, kedagingannya itu mau dibawa semua. Aturan-aturan itu mau suka-sukanya dia. Ya. Tapi di jalan yang sempit itu tidak. Ya, rambu-rambu ada. Ya, kalau rambu-rambu lalu lintas itu kan ada 3. Ya, ada rambu-rambu petunjuk, peringatan, dan larangan. Ya, rambu-rambu. Kalau kita nengok, warna kuning, ini peringatan. Warnanya merah, udah pasti dilarang. Warna hijau atau warna biru itu petunjuk, menunjukkan tempat, menunjukkan daerah, lokasi. Ya, enak. Kalau udah ada rambu-rambunya enak. Walaupun sempit, tapi ada rambu-rambunya. Ya, lalui ya. Maka kita akan selamat. Ya, tapi kalau nggak ada rambu-rambunya, ya, makanya kalau di jalan tol itu kalau kecelakaan tuh meninggoy. Kenapa? Laju, suka-suka hati orang bawa, lebar jalannya. Ya, Tuhan memberikan kita pilihan, tapi sudah Tuhan kasih jawaban. Akulah pintu, masuk. Amin. Puji nama Tuhan. Sedang para penyanyi, sedang kita untuk bangkit berdiri.